Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Putri dari kelas 4C dengan NIM 411212110003 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Di sini saya akan menganalisa suatu kasus hukum yang dimana sudah diberikan video yang terdapat pada kasus ini dengan penerapan restoratif justice. Jadi video kasus yang ditayangkan ini di mana adanya suatu tindakan warga yang main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang terjadi di daerah tersebut, di mana dihakimi oleh warga dengan cara pelaku ini dibakar secara massal oleh warga dengan motornya. Lalu, apakah kasus ini merupakan penerapan restoratif justice? Jadi di dalam kasus ini dimana tindakan sekelompok warga menangkap seorang pencuri dan melakukan tindakan kekerasan seperti membakar pencuri tersebut tidak dapat disebut sebagai penerapan restoratif justice, yang dimana adalah restoratif justice merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini melibatkan proses mediasi antara pelaku, korban, dan komunitas untuk memperbaiki dampak dari tindakan kriminal dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Di dalam kasus yang disebutkan, tindakan membakar pencuri tersebut justru melanggar prinsip-prinsip restoratif justice karena itu merupakan tindakan kekerasan yang tidak memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Lalu juga restoratif justice lebih menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab pelaku atas tindakannya, bukan pada hukuman fisik atau kekerasan. Lalu juga penting untuk memahami bahwa penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sangat penting dalam menangani kasus kriminal. Dan lalu juga tindakan main hakim sendiri serta kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam konteks hukum yang beradab. Jadi gimana sih kita seharusnya penerapan restoratif justice dalam kasus ini? Pendekatan restoratif justice dalam kasus warga yang main hakim sendiri bisa menjadi pendekatan yang lebih efektif dibandingkan dengan sistem peradilan yang hanya berfokus pada hukuman. Restoratif justice merupakan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, yang dimana itu adalah termasuk korban, pelaku, dan komunitas. Dari penjelasan di atas kita dapat memberikan beberapa cara penerapan restoratif justice dalam kasus warga main hakim sendiri. Berikut yang pertama yaitu adalah mediasi dan dialog. Proses ini melibatkan pertemuan antara pelaku, korban, perwakilan komunitas. Dalam pertemuan ini, pelaku bisa menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan mendengarkan dampak dari tindakannya terhadap korban dan komunitas. Ini juga dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun kembali rasa kepercayaan. Yang kedua yaitu adalah kompensasi dan pemulihan.
yang dimana adalah pelaku dapat diminta untuk memberikan kompensasi kepada korban baik dalam bentuk materi atau jasa, yang dimana misalnya yaitu pelaku dapat bekerja untuk membantu komunitas atau memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita. Yang ketiga yaitu keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas dalam insiden main hakim sendiri dapat juga berperan aktif dalam proses penyelesaian, di mana hal ini dapat mencangkup pendidikan komunitas tentang dampak negatif dari main hakim sendiri dan pentingnya hukum yang adil. Yang keempat yaitu selanjutnya adalah rehabilitasi pelaku. Rehabilitasi pelaku adalah suatu program yang mencangkup konseling dan pendidikan dapat diberikan kepada pelaku untuk membantu mereka memahami akibat dari tindakan mereka dan juga mengembangkan perilaku yang lebih positif di masa depan. Yang kelima adalah pengawasan dan dukungan. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan di atas, yang dimana setelah proses mediasi dan kompensasi, pelaku dapat diawasi dan didukung oleh komunitas untuk memastikan mereka tidak mengulangi tindakan yang sama, yang dimana dukungan ini bisa berupa seperti mentoring, konseling berkelanjutan, atau juga dapat menerapkan program reintegrasi sosial. Implementasi restoratif justice yang terdapat di dalam kasus main hakim sendiri yaitu untuk bertujuan mencapai penyelesaian yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan dibandingkan dengan hanya menghukum pelaku. Lalu ini juga dapat membantu memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas dan juga dapat mencegah agar terjadinya tindakan serupa yang terjadi di masa depan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi main hakim sendiri kepada pencuri, yang dimana pencuri itu dibakar secara massal oleh warga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.